Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, rekan-rekan guru yang saya hormati, pada kesempatan ini Gus Luken akan menyampaikan catatan webinar yang terkait dengan kurikulum merdeka. Oke, saudaraku, menyongsong penggunaan kurikulum merdeka, maka saya dan kelompok saya atau kelompok kami sudah membuat catatan yang ini nanti akan saya sampaikan ke saudaraku semua. Oke, yang pertama langsung saja identifikasi hal-hal yang berubah pada murid kita 10 tahun yang lalu dengan murid kita saat ini. Oke, mari kita cermati. Hal yang diidentifikasi adalah teknologi yang sering digunakan 10 tahun yang lalu. Anak-anak kita biasanya fotokopi dari naskah, kemudian melihat dari TV, dari telepon dan LCD. Namun murid-murid kita sekarang saat ini adalah biasanya menggunakan e-learning atau pembelajaran berbasis elektronik. Kemudian juga bisa menonton video assisted learning, ya, pembelajaran berbasis video. Lalu juga blockchain teknologi, big data, artificial intelligence, dan learning analytics ini. Sementara itu cita-cita mereka atau pilihan prestasi yang menjadi pilihannya ke depan pada 10 tahun yang lalu mereka rata-rata adalah memilih menjadi dokter, pilot, polisi maupun tentara. Namun di era saat ini biasanya justru mereka menyukai hal-hal yang bersifat swasta, ya, wira swasta, konten kreator misalnya, jadi YouTuber, entrepreneur, animasi game, developer dan sebagainya. Ini. Saya lanjutkan. Cara mendapatkan informasi atau belajar di 10 tahun yang lalu, anak-anak kita biasanya hanya melalui mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Juga guru adalah sebagai sumber utama belajar. Buku masih jarang saat itu. Tapi di era saat ini, murid kita sekarang ini kebanyakan ya, yang pertama adalah mendengarkan dan membaca buku teks. Kemudian sumber belajar lebih bervariatif seperti dari internet, kemudian juga lingkungan sekitar, dan dari beberapa role model. Ya. Yang ketiga, siswa sebagai pusat pembelajaran dan diberi ruang seluas-luasnya untuk mengeksplorasi diri dan mengembangkan diri. Yang keempat, penggunaan teknologi dalam pembelajaran sesuai dengan era digitalisasi untuk memudahkan mengakses buku dan juga informasi melalui internet. Dan yang kelima adalah siswa bisa belajar di mana saja, tidak harus dalam ruang kelas. Saudaraku, bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas yang diberikan? Pada 10 tahun yang lalu biasanya mereka mengerjakan tugas secara pribadi, lalu dikumpulkan dengan melalui PR. Ya. Juga membuat clipping, merangkum, mengerjakan soal dan LKS. Ini di dalam ruangan. Namun di saat ini murid kita ada tugas yang dikerjakan berupa video. Ini yang menarik ini, infografis, proyek gambar, unggahan di media sosial dan lainnya. Jadi siswa zaman sekarang tugasnya lebih bervariasi
tidak hanya sebatas paper and test saja. Dan yang kedua adalah mengerjakan tugas dengan kolaborasi secara gotong royong. Kemudian permainan yang sering dimainkan bersama. Pada 10 tahun yang lalu mereka biasanya bermain kelereng, bekel, petak umpet. Di era sekarang mereka justru sering bermain hal-hal yang berkaitan dengan internet. Game termasuk game online quiz. Oke, ini saya lanjutkan saudaraku. Respon sebagai pendidik terhadap perubahan yang terjadi. Nah, sebagai pendidik terhadap perubahan yang positif termasuk kontennya, ini kita tentunya harus mengapresiasi dan mendorong siswa untuk mengikutinya. Yang kedua, mengantisipasi hal buruk dari perubahan tersebut. Yang berikutnya adalah mengawasi dan memberikan pendampingan serta bimbingan agar pengaruh negatif bisa terdeteksi dan tereliminasi saat ini. Jadi penggunaan HP atau internet yang saat ini sering dilakukan oleh para siswa tetap kita perhatikan. Respon sebagai pendidik terhadap perubahan yang terjadi ketika terjadi perubahan kurikulum, maka kita menyikapi bahwa harus menerima dan terus belajar, mempelajarinya untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Jadi tiada hari tanpa belajar ini untuk Bapak Ibu guru ya. Lalu juga mengikuti dan berpartisipasi aktif serta mensosialisasikan transformasi perubahan kurikulum. Dan yang ketiga adalah mendampingi dalam mengimplementasikan perubahan kurikulum tersebut. Potensi tantangan yang akan dihadapi ketika melakukan adaptasi kurikulum ada beberapa hal di sini. Ya, yang pertama adalah kita sudah terbiasa nanti akan keluar dari zonasi nyaman sistem pembelajaran. Tantangan bagi guru yang pertama yaitu sulitnya keluar dari zona nyaman sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Rata-rata kaum tua ya sukanya adalah menyampaikan informasi. Sementara para siswa jarang diberikan waktu untuk berdiskusi, kreatif dan seterusnya ini. Biasanya sistem pembelajaran dilakukan dengan memberikan materi, penjelasan, atau memaparkan kepada murid sebesar 60% dari seluruh waktu pembelajaran di kelas. Hal tersebut tentu membuat siswa menjadi pasif karena mereka hanya mendengarkan lalu mencatatnya. Dengan adanya program Merdeka Belajar, maka sistem pembelajaran akan lebih aktif dengan mengajak siswa berdiskusi dan memecahkan masalah bersama. Namun ini menjadi tantangan besar bagi guru untuk mengajak siswa berdiskusi, mengingat siswa sudah nyaman dengan pembelajaran selama ini. Nah, maka ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua. Namun nanti tentu ada solusinya. Yang kedua, tidak memiliki pengalaman program Merdeka Belajar. Karena guru tidak memiliki pengalaman mengajar dengan program Merdeka Belajar, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Setidaknya terdapat 2 kendala yang dirasakan oleh guru untuk mengubah cara mengajar mereka. Yang pertama, tidak memiliki pengalaman Merdeka Belajar, dan yang kedua, mereka terbiasa mendengarkan penjelasan dari guru pada saat sekolah.
Tantangan yang ketiga, keterbatasan referensi. Tantangan yang harus dihadapi guru selanjutnya adalah keterbatasan referensi. Penyampaian materi baik dalam teks pelajaran maupun pada buku, guru yang diterbitkan oleh jurnal perbukuan atau penerbit swasta. Karena keterbatasan referensi inilah yang membuat guru sulit memperoleh rujukan penyampaian materi, serta memfasilitasi pembelajaran pada siswa dengan efektif. Baik buku yang dimiliki siswa maupun guru dinilai masih rendah kualitasnya. Jadi masih jarangnya buku yang ada di sana. Yang keempat adalah keterampilan mengajar. Guru harus mengupgrade keterampilan mengajar sesuai dengan program Merdeka Belajar. Cobalah untuk memberi kebebasan kepada siswa untuk berargumentasi, berpendapat, atau memberi soal dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau soal HOTS yang selama ini sudah muncul, sudah kita lakukan. Minim fasilitas dan kualitas guru. Program Merdeka Belajar dikhawatirkan dapat meningkatkan ketimpangan pendidikan lantaran terdapat beberapa sekolah yang mungkin belum siap dengan kebebasan program tersebut. Hal tersebut karena minimnya fasilitas serta kualitas guru untuk membuat sistem penilaian sendiri. Tentunya ini menjadi tantangan besar yang harus kita hadapi. Lalu bagaimana solusi untuk menanggulangi potensi tantangan tersebut? Ya, ada 5 hal yang setidaknya bisa dipakai untuk menanggulangi. Ya. Solusi untuk menanggulangi potensi tantangan tersebut, yang pertama adalah memahami isi dan tujuan kurikulum Merdeka dengan baik. Mari kita Bapak Ibu Guru semuanya sudah mulai mencoba melakukan hal yang terkait dengan kurikulum Merdeka. Mulai dari memahami tujuannya. Kemudian melakukan orientasi yang holistik. Lalu melakukan perencanaan kurikulum kolaboratif dengan guru-guru atau sekolah-sekolah lainnya. Berikut adalah melakukan refleksi agar adaptasi pembelajaran dapat menjadi lebih baik dan sesuai dengan tujuan kurikulum. Dan yang terakhir adalah melakukan peningkatan kompetensi guru dan sekolah. Nah, inilah solusi untuk menanggulangi potensi tantangan tersebut. Saudaraku, tantangan adaptasi kurikulum ini memang saat itu adalah karena adanya krisis pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, pesatnya digitalisasi, konvergensi teknologi dalam berbagai bidang kehidupan saat itu. Yang ketiga, pergeseran generasi tua ke generasi milenial, Gen Z dan Gen Z ini. Dan yang keempat, menguatnya fleksibilitas dan mobilitas masyarakat secara virtual. Oleh karenanya, ini kita sebagai guru harus tetap kukuh dan membantu pemerintah dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Rencana pendidik dalam mempelajari kurikulum Merdeka. Maka ini bagi yang belum, mari kita mencoba hal yang seperti yang ini. Yang akan dilakukan adalah regulasi penerapan kurikulum Merdeka. Ini sumbernya dari Kemendikbudristek nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ya.
Siapa yang terkait dengan ini yang kita ajak musyawarah atau diskusi adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru-guru. Nah, yang kedua, penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini sumber belajarnya adalah panduan pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga adalah Merdeka Mengajar. Ini sumber belajarnya adalah bacaan-bacaan atau yang terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Ini saudaraku yang perlu kita lakukan, rencana aksi yang harus kita laksanakan. Yang menjadi potensi tantangan dalam mempelajari kurikulum merdeka ini. Yang pertama adalah mengubah paradigma pembelajaran yang semula teacher centered menjadi student center. Kemudian yang kedua, penerapan pembelajaran diferensiasi untuk mengampu siswa dalam jumlah yang banyak. Kita harus paham dalam satu kelas, dalam masing-masing kelas, setidaknya mereka punya kemampuan latar belakang yang berbeda. Ini kita fasilitasi. Ya. Kemudian yang alternatif solusi untuk menanggulangi potensi. Ya, kita harus harus mulai menerima perubahan yang disesuaikan zaman. Dan yang kedua, berbagai pengalaman kita bagikan kepada teman-teman sejawat yang sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan tantangan pengelolaan kelas yang efektif. Nah, saudaraku, Bapak Ibu guru hebat, marilah kita song-song pelaksanaan kurikulum merdeka tahun 2022 ini. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.